Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ferlan Hakim dari kelompok 10. Ingin merepresentasikan dari mata kuliah Biosains yang diampu oleh Bu Profesor Dr. Muktining Sinurjaya di MSI. Di sini saya tidak sendirian. Saya bersama rekan-rekan saya yaitu ada saya sendiri Muhammad Ferlan Hakim, kemudian ada Revita Nur Rafah dan yang terakhir itu ada Sinta Fatmawati. Nah, untuk pembahasan kelompok saya kali ini itu adalah medical device and equipment, di mana kami mengambil jurnal dari web yang judulnya itu adalah Ultra Thin and Robust Hydrogel Coatings and Cardiovascular Medical Device to mitigate thromboembolic and infectious complications. Di mana jurnal ini karya German Parada, Yanyu, William Riley, Sarah Lavovich, dan lain-lain. Nah, kami mempresentasikan menjadi beberapa subbab, di mana yang pertama itu adalah introduction, yang kedua itu ada metodologi, dan yang ketiga ada result and discussion, dan yang terakhir itu ada conclusion. Untuk introduction bisa dilanjut penjelasannya oleh teman saya. Baik, selanjutnya introduction. Jadi mengingat penggunaan intravaskular kateter yang meluas, komplikasi serius seperti infeksi dan trombosit itu selalu menjadi perhatian tenaga kesehatan sampai sekarang. Jadi infeksi selama pemakaian intravaskular kateter ini tingkatnya 5-15%, sedangkan trombosit 10-20%. Nah, karena dapat menyebabkan komplikasi yang mengancam jiwa seperti sepsis, pulmonary embolism, dan deep vein thrombosis, maka diperlukan adanya teknologi baru untuk uh, mengurangi tingkat komplikasi ini. Nah, ini contoh-contoh dari kateter. Yang pertama di sini ada central venous catheter, kemudian ada peripherally inserted central catheter, dan types of dialysis. Nah, meskipun upaya yang dilakukan untuk menangani komplikasi ini tuh signifikan ya. Jadi komplikasi infeksi dan tromboemboli itu terkait dengan penggunaan perangkat medis kardiovaskuler terus menjadi tantangan klinis yang signifikan dan belum terpenuhi. Terutama mengingat meningkatnya populasi pasien sakit kronis yang tergantung pada perangkat ini. Nah, kemudian sebagian besar teknologi uh, yang tersedia itu secara komersial hanya menargetkan komplikasi menular. Contohnya di sini ada teknologi antiseptik wound dressing, kemudian antibiotik coated catheter, dan antibiotik impregnated catheter. Tapi tak ada satupun dari ketiga ini, ketiga pendekatan ini itu menghasilkan permukaan perangkat yang secara intrinsik itu menurunkan adesi bakteri dan dengan demikian mengurangi pembentukan biofilm bakteri. Nah, serangkaian teknologi uh, terpisah yang tersedia bertujuan untuk mengatasi trombosis dan okulasi perangkat berikutnya. Contohnya itu pendekatan ini bergantung pada pelekatan polimer bioinert atau molekul bioaktif seperti transcription inhibitor. Kemudian heparin atau juga trombodulin ke permukaan perangkat. Kemudian meskipun data praklinisnya menjanjikan, kinerja uji klinis beragam, hanya teknologi pelapisan heparin yang terpilih yang dapat menunjukkan manfaat klinis. Jadi yang lainnya seperti yang biopolimer in polimer bioinert atau molekul bioaktif itu kurang menunjukkan manfaat klinis. Nah, teknologi yang bertujuan untuk mengatasi trombosis dan infeksi itu ada dua. Yang pertama dengan pendekatan penggabungan permukaan nanotekstur yang terikat dengan cairan perfluorinated. Jadi permukaan ini tuh nanti menolak bakteri dan komponen ya. Namun belum diterjemahkan ke penggunaan klinis. Jadi
kemungkinannya besar karena kekhawatiran tentang adanya cairan yang mengandung fluor dalam aliran darah. Kemudian yang kedua itu dengan photografting polimer hidrofilik ke permukaan perangkat. Dipasarkan sebagai teknologi pelapisan hidrogel atau hydrogel coating. Seperti yang akan kita bahas pada uh, jurnal kali ini. Jadi, tapi meskipun menunjukkan kinerja klinis dan diadopsi oleh profesional perawatan kesehatan, ada kekhawatiran tentang efek buruk yang berasal dari kegagalan pelapisan dan delaminasi karena pelapis yang dicangkokkan ini biasanya sebab puluhan nanometer. Nah, jadi pada pada penelitian atau jurnal yang kita ambil ini, kita akan mengkarakterisasi dari mekanik, antibakteri, dan thrombosis resistant properties dari ultratin hydrogel layers uh, ke ke dalam medical devices surfaces, jadi ke permukaan dari perangkat medis ini. Baik, selanjutnya di sini tuh ada metodologinya atau metodenya. Untuk metode dari penelitian kali ini itu adalah pelapisan permukaan datar dan atau permukaan dalam dan atau luar perangkat silinder. Nah, silinder itu misalnya itu adalah kateter dan selang. Untuk alat kesehatan yang digunakan dalam penelitian ini itu adalah Tigon Cardiopulmonary Bypass atau CPB tubing. Nah, baik yang murni maupun yang dilapisi oleh hidrogel. Selanjutnya adalah cara membuat lapisannya. Untuk yang cara membuat lapisannya yang pertama itu adalah dengan cara merendam permukaan medis yang bersih dalam larutan benzofenon dalam metanol. Kemudian larutan itu dihilangkan dan kemudian larutan pregel berair yang mengandung N normal dimetil akrilamida atau DMAA dan photoinitiator biocompatible atau Irgacure 2595 itu ditambahkan pada permukaan yang diaktifkan. Nah, kemudian permukaannya itu disinari dengan sinar UV untuk mempolimerisasi lapisan hidrogelnya. Selanjutnya di sini itu adalah gambaran dari lapisannya, di mana setelah membilas kelebihan polimer dan produk sampingan secara menyeluruh, hasilnya adalah lapisan hidrogel ultra tipis yang ketebalannya itu kurang lebih 10 mikrometer. Nah, yang dilapisi secara seragam pada perangkat medisnya. Bisa dilihat sendiri contoh dari perangkat medis tersebut yang dilapisi oleh hidrogel yang ketebalannya itu kurang lebih 10 mikrometer. Nah, selanjutnya adalah result and discussion. Nah, pada percobaan ini, pelapisan alat dengan hidrogel mampu mengurangi adhesi agen yang tidak diinginkan, karena pelapisan ini berfungsi sebagai antifouling. Nah, untuk mencegah koagulasi dapat digunakan heparin. Nah, heparin ini merupakan obat antikoagulan yang mana obat ini memiliki efek samping yang membuat trombositopenia, serta efek lain yang tidak dapat diprediksi pada pasien dengan koagulasi abnormal. Nah, selanjutnya, untuk membuktikan kebermanfaatan dari pelapisan hidrogel pada alat medis, di sini dilakukan percobaan yang mana permukaan yang dilapisi dan tidak dilapisi dengan hidrogel direaksikan dengan media yang mengandung E. coli, serta diinkubasi selama beberapa jam. Hasilnya menunjukkan bahwa permukaan yang dilapisi dapat mengurangi adhesi dan kolonisasi bakteri. Seperti yang terlihat pada gambar, di sini bahwa dua gambar di atas merupakan hasil secara mikroskopis dari permukaan yang tidak dilapisi. Terlihat bahwa banyak adanya koagulasi dan kolonisasi bakteri. Sedangkan pada dua gambar di bawah, terlihat bahwa merupakan gambaran secara mikroskopis dari permukaan yang dilapisi dengan hidrogel, yang mana di sini terlihat bahwa gambarnya hijau terang yang sedikit buram dan tidak lebih banyak, menandakan bahwa dapat mengurangi adhesi dan kolonisasi bakteri. Fugasi yang memiliki bobot jenis yang lebih rendah.
Supernatant ini dianalisis dengan spektrofotometer pada frekuensi serapan terkuat untuk hemoglobin teroksigenasi, yaitu pada 540 sampai 576 nanometer. Nah, hasil yang didapat dibandingkan dengan sampel darah murni, sehingga dapat diketahui bahwa dengan pelapisan hidrogel mampu memperpanjang masa pengumpalan darah. Seperti yang ditampilkan dalam gambar, di sini bisa dilihat bahwa prisin tabing yang mana tabung yang tidak dilapisi dengan hidrogel memiliki waktu koagulasi yang singkat, sehingga perlu waktu yang singkat untuk terjadinya koagulasi darah. Sedangkan pada sampel dengan hidrogel coating tabing yang mana pelapisan dengan hidrogel perlu waktu yang cukup lama untuk mengalami koagulasi darah, sehingga dengan pelapisan hidrogel mampu memperpanjang masa pengumpalan darah. Nah, selanjutnya ada pengujian secara in vitro. Di sini ada pengujian secara in vitro, yaitu dengan menggunakan metode cardiopulmonary bypass. Tabung dialirkan darah menggunakan roller pump CPB, darah terus disirkulasikan sehingga sampel terkontrol. Setelah selesai, darah dikeluarkan dan ditimbang serta tabung yang digunakan dibilas. Seperti yang terlihat pada gambar di sini, darah yang dialirkan melalui alat roller pump CPB, yang mana sebelah kanan merupakan tabung yang dilapisi dengan hidrogel, sebelah kiri merupakan tabung yang masih murni. Nah, di sini dilihat bahwa aliran darah disirkulasikan menggunakan roller pump CPB. Nah, setelah selesai, maka darah yang ada ditimbang dan tabung yang telah digunakan dibilas. Nah, hasil dari percobaan ini bisa dilihat bahwa darah yang disirkulasikan pada tabung murni membentuk bekuan yang menempel lebih banyak dibandingkan dengan tabung yang diberi pelapisan. Hal ini membuat kenaikan bobot tabung murni sebesar 5,03%. Sedangkan yang diberi pelapisan mengalami kenaikan 0,19%. Nah, bisa dilihat dari gambar juga bahwa yang sebelah kiri merupakan tabung yang masih murni, tidak dilapisi, terlihat bahwa darah masih menempel di dinding. Hal ini menunjukkan bahwa adanya koagulasi darah sehingga dapat menghambat aliran darah. Nah, di sini juga setelah dibilas, dia masih terdapat aliran darah yang gumpalan darah yang menempel di dinding. Sedangkan di gambar sebelah kanan, yaitu dengan pelapisan hidrogel, terlihat bahwa tabung yang digunakan setelah dibilas menghasilkan tabung yang cukup bersih. Hal ini menandakan bahwa tidak adanya koagulasi, yaitu pengumpalan darah. Nah, di sini bisa dibilang bahwa hidrogel mampu mengurangi koagulasi dari pengumpalan darah ini. Kemudian ada selanjutnya pengujian secara in vivo. Nah, pengujian in vivo ini dilakukan pada seekor babi. Nah, studi awal in vivo dengan menggunakan babi yang dianestesi. Nah, pada percobaan ini tidak digunakan obat antikoagulan, misalnya heparin. Pembuktian ini dilakukan dengan melakukan sayatan pada selangkangan untuk memasukkan perangkat bypass. Terlihat pada gambar A di sini, pada selangkangan babi dilakukan sayatan untuk melakukan untuk dimasukkan perangkat bypass. Nah, dari sayatan inilah ini bisa dijepit untuk memperlebar sayatan dan dimasukkan alat perangkat bypass-nya. Nah, pada aliran darah yang diketahui, dicatat bahwa pada sebelah kiri merupakan tampilan awal dari studi ini, sedangkan sebelah kanan merupakan tampilan akhir. Di sini dilihat bahwa di sebelah kiri, di bagian awal, masih terdapat semacam grafik yang signifikan, yang menandakan bahwa adanya aliran darah yang tercatat oleh alatnya. Sedangkan pada sebelah kiri, sebelah kanan, yang menandakan dari akhir percobaan, menunjukkan tidak adanya grafik yang signifikan. Hal ini menandakan bahwa adanya koagulasi dari saluran tersebut. Nah, jika dibandingkan dengan pelapisan hidrogel, di sini terlihat bahwa antara hasil awal dan hasil akhir
menunjukkan grafik yang cukup konstan, yang mana berarti aliran darah yang terjadi lancar dan tidak adanya koagulasi. Nah, selain itu, secara akurasi waktu akurasinya dapat dilihat bahwa hasil percobaan ini menyatakan bahwa tabung dengan pelapisan hidrogel memiliki waktu akurasi yang lebih lama dibandingkan dengan tabung yang murni tanpa pelapisan di sini, yaitu pada gambar D, yang mana yang biru merupakan waktu akurasi dari tabung yang dilapisi hidrogel, sedangkan yang sebelah kiri merupakan waktu akurasi dari tabung yang tidak dilapisi. Nah, hal ini menunjukkan bahwa pelapisan hidrogel cukup mampu untuk mengurangi koagulasi pada pengujian in vivo. Baik, yang terakhir ini adalah conclusion atau konklusinya, di mana penelitian ini tuh dapat berfungsi sebagai bukti konsep awal untuk menggunakan teknologi pelapisan hidrogel sebagai strategi desain yang dapat mengurangi komplikasi tromboemboli dan infeksi yang timbul dari penggunaan perangkat medis yang berhubungan dengan darah. Jadi intinya itu penelitian kali ini digunakan sebagai cara untuk meminimalisir komplikasi dari akibat dari alat medis yang berhubungan dengan darah. Cukup sekian dari kelompok 10, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.